Baik, selamat pagi menjelang siang. Eh, Fadlan, yang lain Ya, Bu. kita tinggal aja ya, kita kuliah sendiri dulu ya. Baik, Bu. Mata kuliah utilitas bangunan ya. Terus materi kali ini, kalian sudah tahu tentunya ya dosen yang mengampu atau tim teaching ya. Kita tim teaching adalah Bu Vero dan Pak Anggi Hermawan SDMeng ya. Nah, materi sebelum UTS, persiapan UTS ujian tengah semester adalah Bu Vero yang pegang. Nah, kali ini topiknya adalah ini ya, air conditioning, pengkondisian udara, tata udara, penyegaran udara. Ya. Nah, slide-nya Bu Vero terlihat ya? Terlihat, Bu. Iya, ini ada masuk Raimundo. Siapa? Hieronymus. Ya, baik. Tujuan AC, sistem AC itu air conditioning. Tujuan AC system, tujuan air conditioning system. Supaya temperatur, kelembaban, kebersihan, kesegaran, dan volume distribusi udara pada suatu ruangan dapat dicapai dan dipertahankan pada tingkat keadaan yang diinginkan sesuai fungsi ruang tersebut. Sasaran AC system ada dua. Sasaran AC system ada dua ada sasaran atau apa ya? Pengkondisian ya. Ada dua pengkondisian udara. Sasaran air conditioning system. Yaitu yang pertama AC system untuk kenyamanan, untuk nyaman ya. Kemudian AC system untuk industri. Kenyamanan ya di rumah kan, di kantor, di rumah. Yaitu untuk kenyamanan kerja bagi penghuni atau manusia yang ada pada ruang tersebut, untuk istirahat kalau di rumah, kalau di kantor ya untuk kerja nyaman. Kemudian kalau yang untuk di industri, AC sistem untuk di industri, yaitu AC sistem yang diperlukan untuk bahan, barang, atau peralatan yang ada pada suatu ruang tertentu di sana. Tapi juga tidak melupakan keberadaan manusia yang di sana, yang ada di dalam ruang tersebut. Itu juga ada tertentu bahan yang harus menggunakan suhu-suhu tertentu di pabrik, dimanapun itu di tempat industri. Gitu. Kemudian beban kalor yang mempengaruhi perencanaan air conditioning AC, yaitu ada beban kalor ruangan dan beban kalor alat AC-nya sendiri, dan juga beban kalor di ruangan itu. Di beban kalor ruangan, ada perimeter head load dan interior head load. Perimeter head load di sini bahwasanya kalor yang masuk dari luar ke dalam ruangan, misalnya radiasi sinar matahari lewat jendela, induksi sinar matahari lewat dinding, atap, dan sebagainya. Untuk interior head load, itu ya kalor yang bersumber dari dalam ruang sendiri. Misalnya, panas tubuh manusia yang di ruang tersebut, panas alatnya sendiri, atau perlengkapan yang ada di ruang tersebut. Yang beban kalor dari alatnya sendiri, alat AC-nya sendiri. Beban kalor udara luar yang masuk ke dalam alat AC. Beban kalor blowernya dan motor si AC. Beban kalor kebocoran dari saluran ductingnya.
Selanjutnya, ada dua sistem pada AC. Sistem yang air to air, water, yang kedua water to air. Udara ke udara, yang kedua air ke udara. Ada dua sistem ya. Yang air to air system, ini sistem udara langsung, sistem langsung. Pada sistem ini udara luar didinginkan secara langsung dengan bahan pendingin yang ada pada alat AC tersebut. Baru kemudian didistribusikan ke dalam ruangan, makanya seger rasanya. Air to air system pada bangunan besar atau bangunan tinggi, sistem ini jarang sekali digunakan sebab dianggap tidak efisien karena ducting atau pipa udaranya harus dipasang sepanjang posisi vertikal maupun horizontal pada keseluruhan gedung. Untuk yang water to air system, ini sistem air udara atau sistem tidak langsung. Disebut sistem tidak langsung karena udara didinginkan dengan menggunakan media air dingin. Kalian jangan itu ya, jangan terjebak dengan istilah air sama air ya. Jadi yang dimaksud water to air system itu sistem air, bukan air ya. Ini sistem air udara. Sistem tidak langsung yang water to air system. Artinya begini, disebut sistem tidak langsung karena udara didinginkan dengan menggunakan media air dingin, cold water. Pada sistem ini, pengkondisian udara dibantu dengan air yang diproses dingin, cold water. Di sini ducting atau pipa udara terpisah pada setiap lantai berupa ducting horizontal. Nanti ada gambarnya ya. Sistem ini paling banyak digunakan pada bangunan-bangunan besar dan tinggi dengan refrigerator sebagai pendingin air yang akan digunakan sebagai pendingin udara yang akan disuplai ke ruang-ruang. Ini bagannya, ini ada ini bagan A, ini bagan air to air ya. Air to air sistem jenis sentral. Pada sistem ini terlihat ducting terhubung pada setiap lantai. Ya. Ada air to air system yang jenis unit. Nih. Ini yang jenis unit. Yang jenis unit, air to air system jenis unit ini ada dua macam, window system dan split system. Kemudian pada sistem ini, yang sistem unit ini, air to air system jenis unit ini, terlihat masing-masing unit terpisah. Beda dengan yang tadi ya. Masing-masing unit terpisah. Kemudian di air to air system dengan jenis unit masih dibagi dua, window system dan split system. Sekarang Ibu memiliki gambar atau bagan water to air system. Water to air system, komponen-komponen pada water to air system itu ada AHU, atau air handling unit. Nanti terdiri dari refrigerator, cooling tower, piping atau pipa air, ducting atau saluran udara.
Nah, AHU, air handling unit seperti ini, itu mesin refrigerator seperti itu, mesin AHU, cooling tower, ini untuk industri ya, bangunan, jadi bangunan tingkat tinggi ya, gedung atau gedung pabrik atau hotel. Semua materi nanti Ibu sudah Ibu masukkan di Elinas dari pertama sampai terakhir ya, anak-anak harus aktif melihat ya, melihat dan mendownload ya, mungkin bisa di-download ya. Silakan berbentuk PDF. Sistem ducting. Sistem ducting itu ada 3. Saluran udara untuk air conditioning itu ada 3 jenis, yaitu peti, sistem ducting peti, sistem ducting saluran tunggal, dan sistem ducting saluran melingkar. Nah, pada sistem ducting peti, nih, pada sistem ducting peti, pada sistem ini hanya ada satu ducting yang dihubungkan pada banyak diffuser ruang. Sistem ini lebih sederhana dibandingkan dengan sistem lain. Berikutnya untuk yang sistem ducting saluran tunggal. Sistem ducting saluran tunggal. Pada sistem ini, setiap satu kelompok lubang diffuser, yang oranye itu kan diffuser, dihubungkan dengan satu ducting ke mesin. Jadi kalau ada 6 kelompok diffuser harus ada 6 ducting ke mesin AHU. Itu untuk sistem ducting saluran tunggal. Yang berikutnya sistem ducting saluran melingkar. Mengeliling. Sistem ducting saluran melingkar ini memakai dua ducting utama yang terhubung melingkar, banyak digunakan pada industri dan rumah tinggal. Ini sedikit Ibu beri contoh estimasi perhitungan kapasitas AC ruang. Ya, langkah pertama, tentukan lebih dulu luas ruang yang akan dipasang AC. Di mana ukurannya ruang tersebut. Selanjutnya, luas ruang dikalikan dengan standar beban kalor ruangan per meter persegi. Misal, 500 per hari per meter persegi. Misalkan ruangan seluas 3 kali 4 meter persegi sama dengan 12 meter persegi, maka beban kalor ruang adalah 12 dikali 500. Beban kalornya. Maka 6.000 per jamnya. Kemudian patokan konversinya untuk setengah PK, tipe AC setengah PK, itu 5.000. Kalau 1 PK 9.000, 2 PK 18.000. Berarti kalau 6.000 bisa dipakai di mana? Bisa-bisa dipakai setengah PK juga bisa. Atau 3/4 PK juga bisa. Kalau 1 PK kebanyakan. Ada 1,5 PK 12.000, 2,5 PK 24.000. Tergantung kalau ruangan di kelas kita itu ukuran berapa ya? 3 kali 4 itu bisa 7 kali 7 ya? 7 kali 7 49. 49 dikali 500. 50 kali 500. 50, maka ada 2 AC kan 5
kali 500 misalnya. 50 kali 500. 25.000. Iya, bisa gunakan setengah PK 2 AC. Kalau dikasih 2,5 PK, nanti letaknya di mana mungkin agak bingung ya. Ya mungkin digunakan yang 1,5 PK itu. 2 buah kan di ruang kelas kita itu. Nah, benar. Kalau yang mendapatkan untuk ruang 3x4 di ruang tidur ya, di ruang tidur di rumah tinggal itu ya biasa digunakan AC yang 3/4 PK yang 7.000 atau berapa tadi setengah PK ya. Ya 3/4 PK. Ada cara kedua mungkin. Standar untuk di kantor ya. Standar ini buku materi-materi ini ada acuan-acuan ya, angka ketetapan itu kalian bisa pelajari, bisa dimiliki buku MEE, Mechanical and Electrical Equipment. Silakan tuh dicari mungkin di Gramedia atau di Google, di browsing di Google, tapi di Google nanti harus proses membeli repot ya, mending di Gramedia. Standar beban kalau ruang. Kantor 550 sampai 600. Kalau rumah tinggal kan 500. Ya. Rumah 470 sampai 550, bagi digunakan 500. Kantor mungkin bisa digunakan 600 ya. Gudang sekian, aula sekian, standar beban kalau ruang ini ya. Supermarket 675. Misalkan suatu kantor mempunyai ruangnya ukurannya 3x4 misalnya. Dan ruang yang B, ada dua ruang A dan ruang B. Berapa PKAC yang dibutuhkan pada ruang-ruang tersebut? Nah, misalnya ruang A, luas ruang berarti berapa? 12 ya, 3x4, 12. Kemudian dia kantor. Gunakan berapa? Oh, gunakan 550. Oke. Beban kalau ruang berarti 550 dikali 12 tadi luasan ruang. 6.600. Maka dibutuhkan kapasitas AC yang 6.600 bisa digunakan 9.000 PK tadi. 9.000 PK tadi. 6.600 kita bisa gunakan 9.000 PK. Kantor tidak apa-apa 1 PK. 3/4 PK pun bisa sebenarnya ya. Tapi baiklah pakai yang 9.000. Berarti yang 1 PK. Terus mana tadi? Yang ruang B. Yang ruang B berapa ukurannya tadi? 6x6. 36. 6x6 36 dikali 550. Ya. 6x6 36, beban ruangnya diambil yang 550 kan sampai 600 tadi 550. 19.800. Maka dibutuhkan kapasitas AC 9.000 2,20 PK. 9.000 ya. Oh, yang 2,5 harusnya, yang 24 PK ini Bu salah nulis. Harusnya gunakan atau gini, alternatif penggunaan AC dipakai AC standar pasar sebanyak begini. Atau jumlah unitnya aja dikali-kalikan. 2 buah gunakan yang ini. Berapa? 9.800. Misalnya dipakai yang 1 PK berarti 3 buah AC. Coba 1 PK. 1 PK berapa tadi? 9.000. Digunakan 2 buah, 3 buah AC. 2 buah AC aja cukup ya. Nah, begini. Ini nanti sesuaikan dengan sesuaikan dengan dana yang disiapkan dan sesuaikan dengan apa ya, dengan pas-pasnya ya, efisien efektifnya silakan. Kalau pakai yang 1,5 PK itu 2 buah AC. 2 buah AC 1,5 PK. 1,5 PK 12.000 2 buah ya. Lari-larinya lebih dari 19 ribuan, 20-an. Ya untuk lebih seger kan.
begitu, ini disesuaikan sendiri ya. Nah, seperti itu dulu anak-anak untuk apa? Untuk apa ini tadi? Air conditioning ya, air conditioning. Sebenarnya masih ada lagi kalau belum Ibu akan sambung yang berikutnya. Yang ini Ibu rasa sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Fadlan, Gideon, Gaudensius, Firmin, Hieronymus atau Raimundo? Silahkan. Jelas Bu, jelas. Jelas ya Firmin ya. Itu yang namanya Jelas, Hieronymus. Bu. Ya, baik. Fadlan, Jelas, Bu, jelas. Raimundo. Ya. Maaf, Bu, tadi lagi perbarui Zoom jadi sempat keluar. Oh iya. Hieronymus Raimundo itu masih saudaraan dengan Raimunda enggak ya? Ada mahasiswa bernama Raimunda. Ibu kira bersaudara sama Raimundo? Tidak, Ibu. Oh Enggak. tidak. Iya. Iya. Ini jam berapa? Kalau tidak Ibu akan teruskan yang materi berikutnya sekalian gitu loh. Tapi kita keluar dulu dari Zoom ini ya. Baik, Bu. Ya, kita keluar dari Zoom ini. Nanti masuk video berikutnya, kita buat video berikutnya untuk materi yang selanjutnya itu kalau tidak salah elevator atau lift. Begini yang ini Ibu tutup dulu. Terima kasih anak-anak. Selamat siang, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sarang hayo. Kita masuk lagi di video berikutnya. Baik, Bu.